Oke guys, balik lagi sama gue PG. Hari ini, di video kali ini gue akan membahas tentang sebuah buku self-development yang baru gue baca. Well, yes, I know ini video yang beda dari biasanya karena this is actually my college assignment. Karena belakangan ini gue terlalu sibuk, terlalu chaos, jadi gak keburu buat bikin video. Padahal, honestly, gue udah punya satu stok video yang harusnya udah gue edit dan udah live. Tapi ya segala terlalu chaos. Jadi ini dia ringkasan slash walkthrough slash rangkuman dari buku personal development yang gue baca. Judulnya Deep Work yang ditulis oleh siapa? Cal Newport yang apparently ternyata mengekuni bidang yang sama seperti yang gue kekuni, yaitu computer science or you might call professional googler. Let's go. Oke, so pertanyaannya adalah kenapa gue milih buku ini dari buku-buku yang lain, karena ini bukan buku pendek yang pernah gue baca, kan gue gak suka baca buku. Well, bukan karena penulisnya programmer, karena gue baru tahu penulisnya programmer ketika gue baca buku ini. Tapi gue pilih buku ini karena gue merasa di buku saku banyak sekali distraksi, banyak sekali kerjaan-kerjaan yang nggak penting, tapi takes time more than the important jobs. Jadi gue rasa gue perlu sebuah buku yang mengajarkan gue bagaimana cara bekerja dengan efektif, dan gue menemukan buku ini. Yeay! Ini adalah buku English Crackable by Nir Eyal. Gimana perlu bacanya? Anyway, gue ngomong buku ini pertama di Instagram, terus gue beli, dan basically sesuai judulnya, buku ini mengajarkan lu, pembaca, untuk menjadi seperti gue, yang cuek dan ignorant. Enggak ya, buku ini mengajarkan gue untuk jadi orang yang tidak bisa terdistraksi, dan seperti kuda yang dikukup makanya gitu loh, fokus ke depan, fokus pada kas yang agak di depan mata. Tapi gue rasa setelah gue baca buku ini, which is Desember akhir, if I'm not mistaken, gue beresin buku ini, gue merasa ada sesuatu yang kurang. Gue di bidang cuek dan mengignore orang, gue ikut jagoan, tapi gue masih kurang produktif, hingga akhirnya gue menemukan buku ini. Boom! Deep Work by Cal Newport. Basically, buku ini sesuai judulnya, dia mengajarkan kita bagaimana menjadi budak korporat terbaik. Enggak ya, buku ini tuh mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bisa bekerja pada satu kas dengan kedalaman yang tinggi, dengan fokus yang tinggi. Tunggu, kedalaman yang tinggi. Kedalaman yang dalam. Whatever, jadi buku ini mengajarkan gue untuk menjaga suatu hal dengan fokus yang tinggi, dengan kedalaman yang dalam, supaya menghasilkan value yang berdampak juga. Oke, sebelum gue bahas bukunya secara detail, poin-poin apa yang Cal Newport pengen bagiin ke pembaca, gue akan jelasin beberapa istilah yang bakal dipakai sepanjang pembacaan buku ini. Dan karena buku yang gue baca ini adalah versi bahasa Inggrisnya, jadi setiap kutipan yang gue kutip dari buku ini bakal gue keep dalam bahasa Inggris supaya nggak jadi salah translasi segala macam. So kalau ada sesak atau apa, silahkan lapor ke pihak yang bertanggung jawab, bukan saya, oke? Oke, istilah pertama yang akan kita bahas adalah sesuai judulnya, Deep Work. Jadi Deep Work yang dimaksud oleh Cal Newport adalah gini. Professional activities performed in a state of distraction-free concentration that push your cognitive capabilities to their limit. This effort creates new value, improve your skill, and are hard to replicate. So in a nutshell, Deep Work yang dimaksud adalah kerja gila dengan memaksimalkan otak secara gila untuk menghasilkan value yang baru, mengimprove skill, dan nge-push limit kita sampai ke limit. Ya intinya nge-push limit kita lah, semaksimal mungkin. Anyway, karena ada istilah Deep Work, maka ada istilah Shallow Work. Oke, Shallow Work sendiri didefinisikan oleh Cal Newport sebagai non-cognitively demanding logistical style tasks often performed while distracted. This effort tend to not create much new value in the world and are easy to replicate. Jadi in a nutshell, shallow work itu kebalik lagi work, dia kalau kerja yang dangkal, yang nggak pakai banyak otak, biasanya gaya-gaya logistik yang banyak yang pakai otak, bukan pakai otak, dan mudah untuk direplikasi. Nah, jadi basically cuma gua itu aja istilah yang dipakai oleh Cal Newport, tapi dia ingin memberikan kita hipotesis tentang seberapa penting deep work sekarang, di dunia kita hidup sekarang. Dan nanti dia akan menjelaskan ide-ide tentang deep work, juga rules-rules mengenai deep work yang akan bermanfaat dalam hidup kita, bukan hanya dalam karir, tapi dalam banyak hal. The deep work hypothesis. The ability to perform deep work is becoming increasingly rare. At exactly the same time, it is becoming increasingly valuable in our economy. As a consequence, the few who cultivate this skill and then make it the core of their working life will thrive. So basically, Cal Newport bilang deep work itu penting, tapi sayang di saat dia paling dibutuhkan, seperti Avatar N, deep work itu mulai langka, mulai hilang, karena kenapa? Orang-orang sudah makin terdistraksi.
Contohnya dengan majunya teknologi, ketika seorang ngirim pesan ke lu dapat triple distraksi apa aja, lu dapat pop notification, lu dapat kekaran, lu dapat like indikator. Itu triple distraction yang akan mengganggu lu untuk bisa fokus kerja. Lu bayangin lagi fokus kerja lagi ngikut transformasi matrix gitu ya. Terus tiba-tiba agak ping masuk, buyar semua, sudah lupa angka ngikung apa. Anyway, so buat lanjut kita akan bahas step by step singkat aja tentang ide-ide yang Cal Newport bagikan mengenai Deepwork dan mengenai peraturan-peraturannya. So pertama kita akan bahas dulu ide-idenya. Mulai dari ide pertama. Oke, so ide pertama adalah Deepwork is valuable. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Brynjolfsson dan McAfee, mereka sekiranya mengelompokkan ada 3 tipe orang yang akan bertahan di kondisi ekonomi saat ini. Yang pertama adalah high skill worker. Mereka adalah orang-orang yang high skill sesuai namanya, yang bisa bekerja dengan teknologi-teknologi terbaru, dengan skill-skill terbaru. Dan kedua adalah orang-orang yang superstar, alias orang-orang paling terkenal, paling kuat, paling jago di bidang. Dan yang ketiga adalah the owners, atau orang-orang yang punya bisnisnya, punya sistemnya, atau yang investasi sebagian atau sepenuhnya dalam suatu bisnis. Ketiga tipe orang ini adalah tipe orang-orang yang akan bertahan dalam kondisi ekonomi sekarang. Selain ketiga orang itu, Cal Newport juga memberikan kita 2 kriteria atau value yang membuat seseorang bisa bertahan, bahkan bisa berkembang di dunia ekonomi modern ini. Pertama adalah orang-orang yang bisa belajar hal baru dengan cepat, dan kedua adalah orang-orang yang bisa memproduksi di level elite, baik dalam segi kualitas maupun dalam segi kecepatan. Oke, wait a minute, did you catch something? 2 kriteria inti ini adalah sebenarnya kriteria dari orang-orang yang bisa melakukan deep work. Karena dengan deep work kita bisa belajar sesuatu dengan fokus sehingga kita bisa belajar sesuatu dengan cepat. Dan kita juga karena fokus dan kerja tanpa terdistraksi, kita bisa menghasilkan sesuatu dengan level yang elite. Level yang elite bukan dari kualitas doang tapi juga dari kecepatan. So basically, deep work is valuable. Why? Because it helps us thrive in this economy. Oke, mungkin kesannya dari tadi kita fokus pada kerja, nggak ada ngobrol sana sini, nggak ada apa-apa. But menariknya, Cal Newport ini membahasnya seseorang bernama Jack Dorsey. Jack Dorsey itu adalah seorang CEO, C-level, gue lupa CEO ke CEO, pokoknya C-level, dari 2 company besar. How come orang seperti ini bisa melakukan deep work? Karena pekerjaan dia basically adalah ngontrol sana sini, ngatur sana sini, so basically he is 100% distracted. Nah, Cal Newport mengatakan bahwa kesuksesan pada level yang setinggi ini, C-level atau semacamnya, adalah hal yang umum. But don't get me wrong, Cal Newport menyimpulkannya sebagai berikut. Unless you have strong evidence that distraction is important for your specific profession, you are best served for the reason argued earlier in this chapter by giving serious consideration to that. So, hanya karena seseorang bisa sukses dengan banyaknya distraksi, remember it only happen at higher level, but everybody start at low level. So, you start by doing deep work. So, begitu aja Cal Newport mengukup chapter pertama tentang deep work is valuable, and it is valuable karena deep work bisa menghasilkan banyak hal, banyak value yang akan berdampak besar. Dan kita akan masuk ke ide keduanya. Oke, ide kedua tentang deep work yang ingin Cal Newport berikan adalah deep work is rare. Apalagi di kondisi ekonomi sekarang atau kondisi teknologi sekarang yang semuanya serba nyambung, distraksi itu bisa ke gimana-mana. Setidaknya ada 3 tren yang bisa mengganggu deep work yang kelihatannya sih baik, tapi sebenarnya distraksi juga. Pertama, ada open office konsep, alias office atau kantor di mana semuanya terbuka. Jadi orang-orang dari berbagai divisi itu duduk di satu meja atau satu ruangan yang besar supaya mereka bisa saling berkomunikasi tanpa gangguan. Actually, that's the distraction. Karena banyak hal yang nggak relevan terjadi di sekitar kita jadi nggak fokus. Itu pertama. Kedua, instant messaging. Seiring dengan perkembangan teknologi, ketika mau kontak seseorang itu jauh lebih cepat, bisa pakai email, bisa pakai chat, whatever. Dan itu akan mendistraksi orang, seperti yang tadi udah gue jelasin di awal. Dan ketiga, yang Cal Newport kasih tahu itu adalah tentang maintain social media presence. Cal Newport menekankan bahwa orang-orang biasanya kerja di bagian content creation atau content producer yang menghasilkan konten, like say fotografi, videografi, art, anything, musik producer, everything. Mereka biasanya ditekan untuk memiliki sosial media dan memaintain presence mereka di sosial media, which is bisa mengurangi waktu mereka untuk menghasilkan karya-karya yang berkualitas karena mereka terlalu sibuk marketing sana sini di sosial media mereka. Oke, sepingkas ketiga konsep yang tadi itu kesannya kayak nggak harmful kan, karena
Ya, OpenOffice bagus buat koneksi. Sekarang messaging bagus untuk nge-follow up problem or whatsoever, dan maintain social media presence juga bagus untuk marketing. Tapi secara statistik, it is very harmful. In fact, Tom Cochrane, kalau nggak salah namanya Tom Cochrane, dia adalah CEO dari Atlantic Media. Dia memberikan data statistik dari email yang dia dapat dan dia respon selama seminggu. Jadi selama seminggu dia dapat 511 email dan mengirim 284. Berarti secara rata-rata kalau kita hitung 5 hari kerja, ini seminggu loh ya, 5 hari kerja, sehari dia berurusan dengan kurang lebih 160 email. Dan angka itu mungkin shock sampai lu tahu angka durasi waktunya. Kalau dalam satu email aja lu rata-rata spend 30 detik, maka itu udah 1,5 jam kurang lebih waktu lu kebuang hanya untuk ngurusin email. Masih mending kalau 1,5 jam itu seblok doang. Bayangin kalau kepecah-pecah, distraksi lu banyak banget dan fokus lo hancur, deep work lo hancur. Jadi basically distraksi-distraksi kecil ini yang kelihatannya harmless bisa terakumulasi untuk menghancurkan deep work lo, kualitas kerja lo. Selain ketiga keren tadi, kalau Newport juga memberikan beberapa faktor lain yang membuat deep work menjadi langka. Salah satunya adalah principle of the least resistance. Artinya ketika kita tidak memiliki tujuan yang jelas, kita akan condong kepada task-task atau kerjaan-kerjaan yang nggak punya value banyak dan yang paling gampang. Jadi kita terdistraksi lagi karena kenapa kita tidak punya tujuan yang jelas. Selain the least resistance, Colin Newport juga mengatakan bahwa ketika kita tidak punya tujuan yang jelas atau value yang jelas yang pengen kita kejar, kita akan cenderung menyamakan business as a proxy for productivity. Artinya apa? Kita berusaha, karena kita nggak punya tujuan yang jelas, kita nggak tahu kita mau ngapain, kita akhirnya bekerja selayaknya orang-orang pada zaman industrial, alias semakin banyak yang dikerjain, yang kelihatannya dikerjain, maka semakin produktif seseorang, padahal belum tentu. Bisa jadi orang-orang yang kelihatannya kerjanya sedikit justru adalah orang-orang yang paling produktif. Ide bahwa deep work itu rare, itu memang benar, dan Colin Newport juga mengatakan bahwa memang deep work itu susah, nggak ada yang bilang deep work itu gampang. Tapi deep work itu akan membawa kita kepada value yang lebih besar. Itu akan mengembangkan diri kita untuk menghasilkan nilai-nilai yang lebih baik dari sebelumnya, daripada shallow work yang kelihatannya gampang tapi malah nggak ngasilin apa-apa. Oke, ide ketiga dan terakhir yang Colin Newport ingin berikan adalah deep work is meaningful. Colin Newport memberikan kisah tentang seorang Rick Fuller. Dia adalah seorang blacksmith yang terspesialisasi pada metalworking kuku. Yang membuat Rick spesial adalah dia tidak memakai banyak mesin dalam membuat atau mengempa besi. Kenapa? Karena dia tidak membiarkan kreativitasnya dikungkung oleh mesin-mesin yang dia pakai. Dan tentu saja hasilnya akan lebih orisinal daripada blacksmith lain yang menggunakan mesin yang melimit gerak-gerik mereka dalam mengempa besi. Di sini dapat kita lihat bahwa deep work menghasilkan sesuatu yang bagus, sesuatu yang orisinal, sesuatu yang beda dari apa yang mesin bisa lakukan atau mesin bisa replika. Karena sekali lagi deep work itu sesuatu yang tidak mudah direplika. The kind of craftsmanship dari seorang Rick Fuller susah direplika orang lain karena dia menghasilkannya dari deep work. Nah, untuk mendukung argumen dia mengenai deep work is meaningful, Colin Newport memberikan 3 argumen yang bisa kalian baca di buku ini. Ada argumen neurologi, ada argumen psikologi, dan fisiologi kalau tidak salah. Dan kali ini gue akan membahas tentang argumen neurologinya aja, sisanya silahkan baca sendiri. Oke, berdasarkan riset berGKG mengenai otak manusia, ditemukan bahwa, ini kakaknya, our brains instead construct our worldview based on what we pay attention to. Artinya otak kita akan membentuk worldview kita, bagaimana cara pandang kita terhadap hidup, terhadap dunia, based on what we pay attention to. Who you are, what you think, feel, and do, what you love, is the sum of what you focus on. Siapa lu, apa yang lu pikirkan, apa yang lu rasakan, apa yang lu lakukan, adalah hasil penjumlahan dari apa yang lu fokus. Bahkan begini, seorang psikolog dari Stanford University, dia menemukan bahwa orang-orang tua tuh bereaksi pada foto-foto bagus, foto-foto yang mengingatkan mereka pada hal-hal baik yang terjadi dalam hidup mereka, dan tidak merespon secara neuroscience, tidak merespon pada foto-foto yang buruk atau yang memuat kenangan buruk. Dan this fact alone, karena dia merespon pada yang baik dan tidak merespon pada yang buruk, bisa meningkatkan tingkat kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua. Otak kita membentuk siapa kita dari apa yang kita fokus. Kita fokus pada hal baik, kita akan merasakan banyak kesenangan, tapi kita fokus pada hal buruk meskipun sedikit, itu akan membuat hidup kita miserable. Oke, so itu adalah salah satu argumen dari 3 argumen yang Colin Newport berikan di buku ini mengenai
Why deep work is meaningful. Dan sekarang kita akan masuk ke beberapa set of rule yang membuat deep work is doable. Oke, rule pertama yang Colin Newport bahas dalam bukunya agar kita bisa melakukan deep work dengan baik adalah work deeply. Ya, I know it sounds strange but it's written there. Poin pertama yang ingin Colin Newport berikan adalah untuk bisa bekerja secara deep atau work deeply, kita harus punya philosophy of gap. Apa sih yang lu pikir dengan gap? Apakah dengan bekerja 3 jam non-stop tanpa distraksi itu lu maksud gap? Ataukah dengan bekerja sesuai dengan apa yang lu mau itu lu maksud gap? Intinya adalah kita harus punya filosofi tentang apa itu gap supaya kita bisa bekerja deeply, supaya kita bisa deep work. Oke, kalau buat gue pribadi, filosofi gue tentang deep work itu adalah bekerja satu task dengan fokus tanpa terdistraksi oleh hal-hal lain. Artinya nggak ada double meet, nggak ada HP di meja, pokoknya purely gue fokus pada satu kerjaan itu. Oke, setelah lo tahu filosofi gap buat lo, sekarang next step adalah kita harus merequalkan deep work. Artinya apa? Pertama, kita harus menentukan di mana dan berapa lama kita akan bekerja. Kedua, kita harus mendefinisikan bagaimana kita akan bekerja dan bagaimana kita akan mulai pekerjaan tersebut. Dan ketiga, kita harus mendefinisikan bagaimana kita bisa membantu diri kita untuk mengerjakan task tersebut. Oke, buat gue pribadi pertama, di mana dan berapa lama gue akan bekerja? Well, karena gue programmer dan sekarang lagi COVID, gue work from home, jadi biasa bangun, kuliah segala macam, biasa kerja itu antara range jam 9 sampai jam 6, dipotong jam 12 sampai jam 3. Range itu untuk makan, nonton segala macam refreshing. Dan bagaimana gue akan memulai kerja? Well, basically gue mulai kerja dengan ngeberesin kasur dan ngeberesin tempat kerja gue, meja kerja gue. Kenapa? Karena gue belajar dari buku Atomic Habits yang dulu gue baca. Untuk memulai suatu pekerjaan, buat gue mengeker mudah yang irresistible buat lo kerjain. Dan buat gue itu beresin kasur, lalu beresin meja kerja supaya gue bisa mulai kerja. Karena that way itu akan men-trigger otak gue, oke, small task done, now big task, here we go. Yang ketiga, bagaimana cara gue support pekerjaan gue? Well, gue bikin kopi. Gue bikin kopi sendiri di rumah, jadi sehari rata-rata 1 gelas kopi harusnya. Tapi karena gue bikin sendiri dan gue bikinnya asal-asalan, harusnya gue tidak keracunan kafein. Kan? Aman kan? Aman? Oke, setelah kita merequalkan deep work tersebut, kita harus buat grand gesture. Colin Newport memberikan kisah tentang J.K. Rowling, seorang penulis yang terkenal of course. Ketika dia hendak menulis buku terakhir Harry Potter-nya yang berjudul The Deathly Hallows, dia kestres karena di rumah banyak sekali gangguan, banyak sekali distraksi. Ada anak-anaknya lah, ada mailman lah, ada apapun. Dan dia nggak bisa fokus nulis. Jadinya dia memutuskan untuk, udahlah gue mau rehat dulu. Dan dia, karena dia orang kaya of course, dia nyewa The Balmoral Hotel yang which is dekat sama The Edinburgh Castle yang merupakan sumber inspirasi dia dalam menulis Harry Potter. Dan dia tadinya sih mau kabur doang ke situ buat refreshing, tapi dia nyoba nulis bukunya di situ, dia lanjutin nulis bukunya di situ. Nyoba-nyoba, loh kok enak, jadi dia lanjutin nulis di situ sampai bukunya beres. FYI, The Balmoral Hotel gue cek di Agoda, weekday 5 juta semalam. So basically, karena gue bukan orang kaya, grand gesture gue gak segitunya ya. Grand gesture gue dalam deep work, basically biasanya tiap akhir bulan, gue pilih satu tanggal untuk gue pergi ke cafe sendiri untuk refreshing, ya, ke mall sendiri untuk nonton bioskop, ya, buat refreshing. Basically, habis itu gue akan ada momen di mana gue duduk di cafe atau dimanapun untuk nge-planning 1 bulan ke depan gue mau ngapain aja. Gue mau goals gue apa aja dan deadline kayak deadline tugas. Kalau udah agak gue daftarin dulu di kalender gue. Oke, setelah grand gesture apa, Colin Newport bilang tahapan berikutnya adalah cari temen, don't work alone. Cari temen yang bisa membantu kita untuk work deeply, atau sekedar memberikan kita boost untuk agar biar kita bisa produktif dan work deeply. Yang step terakhir adalah execute like business. Alias jangan cuma bertanya what should I do, tapi tanyakan juga how do I do it. Selain kelima tahapan ini, Colin Newport juga menjelaskan ada 4 disiplin yang bisa kalian baca langsung di buku ini. But sebelum kita lanjut ke rule yang lain, Colin Newport memberikan satu segmen di chapter ini, di rule 1 ini, tentang bagaimana kita bisa melakukan deep work, yaitu be lazy. Yes, you hear it correctly. Be lazy. How come being lazy can improve your deep work? Dia bilang di sini, agak sedikit 3 manfaat dari being lazy atau downtime alias tidak melakukan apa-apa. Pertama, downtime aids insight. Ketika kita downtime alias tidak melakukan apa-apa, biasanya itu
menyembuhkan atau mengobati insight kita dalam suatu hal. Bisa jadi otak kita kecapean karena sekali lagi deep work tidak mudah. Dan kedua, sometimes help recharge the energy needed to work deeply. Jadi ya basically downtime itu healing. Dan ketiga, the work that even in downtime replace is usually not that important. Dan ini gue rasa adalah penyakit orang muda pekerja sekarang karena mereka sangat hardworking dan sangat ingin over deliver. Mereka jadi gila kerja. Bahkan mereka nggak tahu kapan harus istirahat supaya mereka nggak burn out. Akhirnya banyak burn out sekarang. Dan kalau Newport menyampaikannya dengan sangat baik, kadang kerjaan yang kita abaikan karena kita lagi take evening break itu nggak penting. Jadi basically evening break itu lebih important daripada the work that we abandon. Dan kita akan bahas ini lebih lanjut di chapter-chapter berikutnya. Okay, so move on to the next rule. Rule number 2, embrace boredom. Oke, ada satu quote di rule ini yang sangat menarik perhatian gue. Dia ngomong gini, people who multitask all the time cannot filter out irrelevancy. They cannot manage a working memory. They are chronically distracted. They inject much larger part of their brain that are irrelevant to the task at hand. They are pretty much mental works. Apabila rule pertama kali mengajarkan kita untuk melakukan deep work, rule kedua ini akan mengajarkan kita bagaimana mengikatkan deep work secara signifikan. Karena ya quote tadi juga cukup menggambarkan orang-orang multitask all the time basically are mental wrecks. Oke, tips pertama agar kita bisa deep work lebih lama atau push the limit from deep work adalah don't take break from distraction but take break from focus. Kalau Newport memberikan gambaran jelas dari seorang teori Roosevelt muda. Jadi Roosevelt dulu kuliah di Harvard University. Dan dulu itu dia dikenal sebagai orang yang punya banyak hobi dan melakukan banyak hal. Basically distracted lah. But, interestingly, meskipun dia bukan the top of his class, dan bukan the bottom at his class in university, dia dinobati sebagai the youngest, most knowledgeable naturalist in United States. Rahasianya apa? Rahasianya adalah dia cuma ngerjain tugas kuliah di jam-jam tertentu doang. Selebihnya, dia akan fokus kepada apa yang dia suka. Dengan kita membagi tugas seperti ini, dengan kita membagi work kita seperti ini, kita bisa lebih fokus mengerjakan banyak hal, namun tetap deep work untuk setiap halnya. Tips kedua adalah untuk meditate productively. Basically, kalau Newport bilang, ketika lu lagi occupied atau sibuk secara fisik tapi tidak secara mental, itu adalah momen di mana kita bisa memeditasi otak kita untuk memikirkan hal-hal yang kita kerjain sebelumnya. Ini bisa jadi momen yang baik untuk memikirkan hal-hal yang nggak beres ketika kita bekerja. Misalnya ketika kita jalan sore atau sekedar chilling doang, ketika fisik kita bekerja tapi otak kita enggak, saat itulah kita bisa meditate productively mengenai kerjaan yang belum kelar. Dan tips ketiga adalah memorize deck of card. Basically nggak harus deck of card sih, tapi kalau Newport bilang dengan kita belajar untuk mengingat suatu hal, kita akan punya kapasitas memori yang lebih besar untuk melakukan deep work nantinya. Jadi basically melatih otak kita untuk menghafal agar kita bisa fokus, agar kita bisa berkonsentrasi pada apa yang sedang kita kerjakan. Overall, ketiga tips ini bilang kita harus melatih mental kita agar tidak mudah bosan atau tidak mudah capek melakukan deep work. Oke, masuk ke rule nomor 3 yang mungkin akan menimbulkan banyak kontroversi. Quit your social media. Well, yeah, I know what you're thinking. Quitting social media is hard. Dan what should I do ya? Aku ke social media supaya bisa catch up dengan teman-teman lama yang udah jarang ketemu, udah susah ketemu, apalagi COVID sekarang. Kalau gue quit social media berarti gue nggak bisa catch up lagi sama teman-teman. Dan mungkin lo berpikir kalau gue quit social media, entertainment gue gimana? Ketika gue gak capek kerja, gue harus ngapain biar gue entertain? Kan sosial media itu bentuk entertainment yang paling mudah dan paling murah, jadinya hemat. Well, yes, I know what you're thinking. But here's the thing, kalau Newport mendefinisikan perilaku ini sebagai any benefit approach to network tool selection. Basically dia bilang, you're justified in using network tool if you can identify any possible benefit to its use or anything you might possibly miss out on if you don't use it. Sederhananya hanya karena lo tahu media sosial itu berguna, atau hanya karena lo tahu ketika lo quit sosial media ada sesuatu yang lo lewatkan, bukan berarti lo wajib pakai sosial media itu. Gini loh, ada satu hukum lagi yang namanya hukum 80-20 atau the law of the vital view, yang ngomongnya gini, in many seconds 80% of a given effect is due to just 20% of the possible cause. Contohnya, secara sederhana, income perusahaan. 80% income perusahaan itu biasanya datang dari cuma 20% klien.
Oleh karena itu, untuk apa kita spend begitu banyak attention kepada 80% sisa kliennya yang hanya bersumbangsi kepada 20% income perusahaan? Kenapa nggak kita pakai untuk kita puker ke hal lain yang bisa menaikkan value perusahaan kita dengan lebih tinggi? Itu adalah yang Call Newport ingin katakan kepada penggunaan sosial media. Hanya karena lu merasa ingin berguna sedikit bukan berarti lu harus pakai sosial media. Karena kalau dampak buruknya lebih besar daripada dampak positifnya, I guess it's time to reconsider quitting sosial media. Dan akhirnya ini membawa kita kepada rule keempat atau rule terakhir, yaitu graying the shallows. Kalau Newport membuka rule keempat ini dengan sebuah kisah tentang sebuah software company yang namanya 37 Signals atau sekarang namanya Basecamp kakaknya. Perusahaan ini melakukan eksperimen yang ekstrim dan revolutionary I guess. Karena mereka nge-cut jam kerja atau hari kerja menjadi 4 hari kerja dalam seminggu. Tadinya kan 5 hari kerja, 8 jam jadi 40 jam. Tapi sekarang mereka nge-cut, bukan jadi 10 jam kali 4 hari, tapi jadi 8 jam kali 4 hari. Jadi basically mereka ngambah 1 hari libur. Dan menariknya, kinerja karyawan justru malah meningkat. Dari 4 hari kerja ini mereka bisa mengimbangi kinerja mereka waktu 5 hari kerja, bahkan mengunggulinya. Kenapa? Karena karyawan itu merasa ada lebih sedikit waktu yang mereka punya untuk menyelesaikan suatu tanggung jawab atau mengerjakan suatu task. Maka dari itu mereka jadi lebih efektif dalam memakai waktunya. So basically pelajaran apa yang bisa kita dapat dari eksperimen company ini adalah kita harus mengurangi sebanyak mungkin pekerjaan dangkal yang nggak menghasilkan value tinggi. Seperti rapat banyak-banyak lah, ngobrol banyak-banyak, scrolling IG banyak-banyak, and so on. Ketika kita bisa mengurangi banyak shallow work ini yang tidak menghasilkan apa-apa, kita bisa mengkonversi waktu dan energi yang ada untuk mengerjakan deep work yang lebih banyak, lebih lama. Dan kita bisa menghasilkan value yang lebih bagus. Dan Call Newport memberikan kita beberapa tips agar kita bisa graying the shallows atau menghilangkan pekerjaan-pekerjaan yang dangkal yang tidak begitu penting. Pertama, schedule every minute of your day. Buat jadwal yang spesifik, bukan berarti jadwal yang tidak bisa berubah ya. Buat jadwal sespesifik mungkin biar lo tahu jam segini ngapain, mau ngapain. Dan kalau tiba-tiba ada hal yang mengganggu, of course bakal ada hal yang mengganggu jadwal tersebut. It's okay, kalau memang harus dilakukan, lakukan. Tapi balik lagi secepatnya ke jadwal yang udah lo buat secara spesifik. It's okay to have revised schedule, it's better than having no schedule. Tips nomor 2, quantify the gap of every task. Ketika lu punya beberapa task yang harus lu kerjain dan lu nggak tahu harus kerjain mana dulu, maka coba quantify the gap of every task atau kuantifikasi kedalaman dari setiap task. Maksudnya apa? Kalau lu punya 3 task A, B, C, tanyakan pertanyaan ini. Kalau ada seorang fresh graduate, kalau gue kasusnya kuliah, kan tugas kuliah berarti kalau ada 3 tugas kuliah berarti fresh graduate SMA yang ngerjain. Tanyakan pada diri lu, kalau seorang fresh graduate yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba disuruh ngerjain tugas lu, berapa minggu waktu yang mereka bukukan supaya mereka bisa ngerti dan bisa ngerjain. Kalau misalnya 50 minggu, 20 minggu, 10 minggu, maka udah jelas yang paling gap adalah 50 minggu. Maka kerjain itu duluan. Quantify your gap. Salah. Quantify the gap of every task you have. Dan nomor 3, ask your boss for a shallow work budget. Artinya apa? Kalau lu kerja di sebuah corporate yang punya struktur gitu dan lu punya bos atau punya atasan, tanya kepada atasan lu berapa persen waktu lu yang harus lu spend atau investasikan pada pekerjaan-pekerjaan yang dangkal. Dan kalau lu freelance, mungkin lu bisa tanyakan pada diri lu sendiri, berapa persen waktu lu dalam sehari yang mau lu lakukan untuk pekerjaan yang dangkal, kayak ngirim email, ngeliat email, dan segala macam. Dan tips nomor 4, finish your work by 5:30. Artinya apa? Ketika lu fokus kerja dari 9 to 5, maka beres itu ya udah. Kita fokus refreshing, fokus kerjain hobi kita dan segala macam. Hal ini akan membuat kita kestruktur dan gak gampang terganggu gugat. Dan ini membawa kita pada tips kelima, yaitu become hard to reach. Bukan menjadi ansos, bukan hidup di bawah batu, tapi menjadi orang yang punya jadwal yang saklek. Bukan kakak yang bagus. Punya jadwal yang konsisten. And yeah, that's it. Basically in the end of the day, kita harus bisa mengontrol kerjaan kita sendiri, jadwal kita sendiri, ikut hidup lu, maka lu tentuin jadwalnya, lu tentuin hidup lu, jangan biarin hal-hal eksternal yang tiba-tiba datang sebagai distraksi, malah ngancurin jadwal yang udah lu bikin. Dan untuk melakukan deep work, kita harus fokus mengerjakan suatu task dengan memaksimalkan otak kita, artinya jangan peduliin segala distraksi yang mungkin mengganggu dan menghancurkan deep work kita. Dan ya gue pengen ngukuk video ini dengan satu quote yang gue bikin sendiri setelah baca buku ini. Dan gue rasa gue suka, quote-nya dan bagus untuk bagiin. So, deep work itu basically hidup fokus. Pas lagi kerja, fokus kerja.
Pas lagi istirahat, fokus istirahat. My name is Michael PG. Thank you very much. Bye-bye.